Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa beserta kita. Silakan. Selamat pagi Bapak Ibu serta orang tua dan juga anak-anak didik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita patut bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena hari ini kita dapat melaksanakan ibadat sabda pada pagi hari ini sebagai ucapan syukur terpilihnya pengurus MPK OSIS periode 2021-2022. Dan juga kita mohon berkat untuk peserta didik kelas 9 dalam menghadapi rangkaian ujian sekolah yang akan datang ini. Supaya syukur dan permohonan kita dapat diterima oleh Allah, maka marilah kita terlebih dahulu kita memeriksa hati dan pikiran kita agar layak mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Marilah kita hening sejenak, memeriksa batin kita dan mengakui segala kesalahan kita di hadapan Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan yang lalai. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Paula Maria, pada para malaikat dan Roh Kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, Engkau mengutus Yesus Kristus Putramu yang memberikan jaminan dan harapan akan kebahagiaan hidup kami. Pada hari ini kami menyampaikan syukur kami atas terpilihnya pengurus MPK OSIS periode 2021-2022 serta memohon berkat-Mu untuk peserta didik kelas 9 yang akan menghadapi rangkaian ujian sekolah. Semoga utuslah Roh Kudus-Mu untuk menuntun hati kami dan juga anak-anak didik khususnya kelas 9, mereka dapat menjalankan tugas kewajiban mereka dalam belajar dengan baik untuk menghadapi ujian dengan sebaik-baiknya. Dan juga pengurus OSIS MPK yang baru terpilih dan juga baru dilantik agar mereka dapat menjalankan tugas-tugasnya dengan baik bersama para pembina OSIS. Semoga utuslah Roh Kudus-Mu menuntun hati dan pikiran mereka dalam menjalankan tugas-tugas mereka semuanya dengan sebaik-baiknya. Semuanya ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaran Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan pengantara kami, yang bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah kini dan sepanjang segala masa. Amin. Mari kita dengarkan sabda Tuhan.
Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ucapan syukur dan bahagia. Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, Aku bersyukur kepadamu, Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadamu oleh Bapakku, dan tidak ada seorang pun yang tahu siapakah anak selain Bapa, dan siapakah Bapa selain anak, dan orang yang berkenan kepadanya anak itu berkenan menyatakan hal itu. Sesudah itu berpalinglah Yesus kepada murid-muridnya tersendiri dan berkata, Berbahagialah mata yang melihat apa yang kamu lihat. Karena aku berkata kepadamu, banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, serta anak-anak yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Di tengah wabah COVID-19 ini yang sedang mengglobal ini, apakah mungkin kita menemukan sesuatu sukacita saat kita membaca kitab suci tadi? Sebagai orang beriman, kita diharapkan untuk menaati aturan medis di tengah situasi seperti ini. Taat pada aturan merupakan bagian dari cinta kasih dan ungkapan iman. Karena jika kita tertular, kita memberi beban baik kepada diri kita sendiri, sesama, keluarga, terutama dokter yang merawat kita. Berikut ini ada 3 nasihat sukacita yang kita dengar dalam bacaan Injil Lukas tadi. Yang pertama yaitu bergembiralah. Yesus dalam Injil Lukas mengatakan bahwa Ia bersukacita dalam Roh Kudus. Patutlah kita sadar bahwa dalam hidup kita terlalu banyak roh-roh jahat yang mengganggu kita. Roh-roh jahat itu entahlah mulai dari pikiran yang negatif kita karena berbagai permasalahan hidup kita, ataupun lingkungan di sekitar kita. Kita perlu kembali ke dalam diri kita, berdoa supaya kita dapat membedakan roh yang membuat kita bersukacita dan roh yang menghancurkan hidup kita. Yang kedua yaitu bersyukur. Yesus bersyukur atas apa yang diberikan Allah Bapa kepadanya. Ia bersyukur karena Bapa telah memberikan segalanya kepadanya. Pertanyaan refleksi bagi kita adalah, apakah kita mampu bersyukur memulai hal-hal yang kita terima setiap saat? Ataukah kita cenderung mengeluh dengan situasi kita yang kita hadapi? Bersyukur adalah dasar dari sukacita. Jika kita sadar bahwa Allah telah memberikan segalanya kepada kita, maka kita berani bersyukur.
Sekarang tergantung bagaimana kita mampu melihat pemberian Allah dalam setiap detik hidup kita. Yang ketiga adalah berbahagialah. Ini perintah Yesus kepada muridnya. Sesudah itu berpalinglah Yesus kepada murid-muridnya tersendiri dan berkata, "Berbahagialah mata yang melihat apa yang kamu lihat. Karena aku berkata kepadamu, banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya. Dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya." Apa makna kata berbahagia ini bagi kita? Tentu dalam kitab suci, bahagia itu sederhana. Kata Yesus, "Berbahagialah mata yang melihat." Maksudnya apa? Maksudnya adalah kebahagiaan itu tergantung pada cara kita melihat. Kalau dalam Injil, Yesus adalah Tuhan, hadir di tengah-tengah mereka, tetapi mereka seolah-olah buta, tuli, dan lain sebagainya. Dalam hidup kita banyak hal yang membuat kita tidak bahagia karena cara kita melihatnya sangat berbeda. Kita cenderung melihat segala sesuatu di luar diri kita sebagai sumber masalah. Kita melihat sesuatu itu bukan sebagaimana adanya, tetapi dari respon kita terhadap segala sesuatu itu. Itu artinya kalau kita merasa masalahnya ada di luar sana, pikiran itu sendiri adalah masalahnya, maka kita harus menemukan seni untuk melihat hidup agar dapat menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya. Amin. Mari kita sampaikan doa-doa permohonan kita. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita dengan rendah hati di hadapan Allah Bapa yang Maha Rahim bersatu dalam doa. Kita bawa doa dan permohonan kita kepadanya yang telah memberi harapan dan keselamatan di tengah hidup kita. Marilah kita berdoa bagi Bapak Paus Fransiskus, para imam dan diakon, serta biarawan-biarawati dan seluruh umat yang dipercayakan dalam pengembalaan mereka. Semoga terang cahaya Kristus menjadi penuntun mereka semua dalam menanggapi tantangan zaman, agar gerejanya terus menjadi saksi kabar gembira dan damai sejahtera. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami. Marilah kita berdoa bagi para pejabat pemerintah yang mengatur jalanan negeri ini. Semoga roh kebijaksanaan dapat menguatkan mereka untuk terus bekerja mengatasi segala bencana, terutama wabah virus corona ini cepat teratasi, agar masyarakat dapat hidup sehat, tenang, dan melaksanakan aktivitasnya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami. Marilah kita berdoa bagi Bapak, Ibu guru, pengurus yayasan, dan karyawan sekolah Santo Markus. Semoga para guru, pengurus yayasan, dan karyawan sekolah kami masing-masing senantiasa Engkau berkati dan memberikan mereka rahmat kesehatan yang baik serta kesejahteraan dalam keluarga mereka masing-masing, agar
mereka semakin setia dan bertanggung jawab terhadap tugas pelayanan yang telah Engkau percayakan kepada mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami. Bagi orang tua kami, berkatilah orang tua dalam segala tugas dan karya mereka masing-masing. Semoga mereka mendapatkan rezeki yang melimpah demi mencukupi kebutuhan hidup dalam keluarga kami, serta selalu meneladani keluarga kudus dari Nazaret, sehingga dalam keluarga kami tercipta kedamaian, kebahagiaan, dan kesejahteraan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami. Marilah berdoa bagi peserta didik SMP Santo Markus II. Semoga peserta didik SMP Santo Markus II secara khusus kelas 9 agar mereka dapat mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh dengan belajar agar dapat mengikuti ujian sekolah yang akan datang dengan mengerjakan soal sebaik-baiknya sehingga dapat memperoleh hasil yang memuaskan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami. Marilah berdoa bagi pengurus MTK OSIS yang baru saja terpilih dan dilantik. Semoga para pengurus MTK OSIS yang baru bersama dengan para pembina dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dalam memajukan organisasi sekolah. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa sumber segala cinta, pandanglah kami umat-Mu yang melambungkan doa dan permohonan ini. Dalam keterbatasan kami, hanya kepadamu-lah kami menyadarkan semua harapan kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapak, Ibu, serta anak-anak yang terkasih, marilah kita satukan seluruh ucapan syukur dan permohonan kita kepada Allah dengan doa yang diajarkan oleh Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Doa penutup. Marilah kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur kepada-Mu karena lewat ibadat ini kami boleh berjumpa dengan-Mu. Berkatilah kami semua para guru, orang tua dan peserta didik. Semoga kami semua dapat menjalankan tugas dan kewajiban kami masing-masing dengan baik. Terutama peserta didik yang akan mengikuti ujian akhir sekolah yaitu kelas 9, sehingga mereka dapat mempelajari materi-materi yang diberikan oleh Bapak Ibu guru, sehingga pada akhirnya mereka mengerjakan soal-soal dengan sebaik-baiknya, sehingga apa yang telah dicita-citakan mereka dapat memperolehnya dengan baik. Semua ini kami sampaikan kepada-Mu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Bapak, Ibu, serta anak-anak, mari kita akhiri berkat ini dengan memohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita semua diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini ibadat kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita pergi mewartakan kasih Tuhan. Amin.